Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Apriliani dari D3 Keperawatan kelas 1A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sikap, dimulai dari definisi, komponen, karakteristik, faktor pembentukan, fungsi, dan teori pembentukan dan perubahan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi sikap. Sikap didefinisikan dalam 3 orientasi. Yang pertama, berorientasi pada respon, berorientasi pada kesiapan respon, dan berorientasi pada skema triadik. Yang pertama, definisi yang berorientasi pada respon, yaitu dari tokoh Louis Thurston, Renzi Silliker, dan Carles Osgood, yaitu sikap adalah suatu bentuk atau reaksi perasaan mendukung atau favorable maupun perasaan tidak mendukung atau unfavorable terhadap suatu objek atau berkowit. Selanjutnya, definisi yang berorientasi pada kesiapan respon, yaitu dari tokoh Jeff, Bogardus, Lapierre, Mead, dan Alport, yaitu sikap kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Kecenderungan potensial untuk bereaksi dengan cara tertentu jika individu dihadapkan pada suatu stimulus yang mengkehendaki adanya respon, suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial, atau respon terhadap stimulasi sosial yang telah terkondisikan. Untuk yang ketiga, definisi yang berorientasi pada skema triadik. Sikap merupakan konstelasi komponen kognitif, afektif, dan konatif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek. Keteraturan tertentu dalam hal pemikiran, perasaan, dan predisposisi tindakan seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya, atau Secor and Beckman. Selanjutnya, terdapat 3 komponen sikap. Yang pertama, kognisi, berupa kepercayaan, keyakinan, ide, konsep, persepsi, stereotipe, pandangan, opini, pengetahuan atau informasi tentang suatu objek. Yang kedua, afeksi, berupa emosi, perasaan, nilai-nilai tentang suatu objek. Yang terakhir, konasi, berupa kecenderungan bertingkah laku atau bertindak terhadap suatu objek. Selanjutnya, karakteristik sikap, yaitu sikap disimpulkan dari cara-cara individu bertingkah laku. Yang kedua, sikap ditujukan mengarah kepada objek psikologis. Yang ketiga, sikap merupakan sesuatu yang dipelajari. Yang keempat, sikap mempengaruhi perilaku. Selanjutnya, sikap dan perilaku. Sikap yaitu predisposisi, tendensi, kecenderungan untuk bertingkah laku. Belum bisa dikatakan perilaku atau tindakan aktivitas. Sikap dapat memprediksi perilaku yang akan muncul. Sikap juga dapat mempengaruhi perilaku, dan sikap tidak secara langsung berhubungan dengan perilaku. Selanjutnya, faktor pembentukan sikap. Sikap adalah sesuatu yang dipelajari melalui adanya interaksi sosial, saling mempengaruhi, dan berakhir mempengaruhi pola perilaku. Dan faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap yaitu pengalaman pribadi, kebudayaan, orang yang dianggap penting, misalnya orang tua, keluarga, pacar, sahabat, atau pemimpin, media massa, institusi atau lembaga atau pendidikan dan agama, faktor emosional dalam diri individu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi sikap. Untuk yang pertama yaitu utilitarian function, yaitu sikap memungkinkan individu untuk memperoleh atau memaksimalkan reward dan meminimalkan punishment atau mencapai sasaran sampai ke tujuan. Yang kedua, knowledge function, yaitu sikap membantu memahami lingkungan, dorongan untuk ingin mengerti, untuk memperoleh pengetahuan. Yang ketiga, value expressive function, yaitu sikap akan mengkomunikasikan atau mengekspresikan nilai atau identitas yang dimiliki seseorang. Yang keempat, yaitu ego defensive function, yaitu sikap melindungi diri, menutupi kesalahan, agresi, dan sebagainya, dalam rangka mempertahankan diri atau ego. Selanjutnya, teori-teori pembentukan dan perubahan sikap. Untuk yang pertama, teori keseimbangan. Menurut Fritz Heider 1958,
bagaimana sikap kita berkenaan dengan orang lain atau objek yang konsisten. Dan model teori ini melibatkan perceiver, orang lain, dan objek lain atau seseorang. Ketiga elemen tersebut membentuk suatu kesatuan, di mana elemen tersebut dapat menghasilkan keseimbangan atau ketidakseimbangan. Yang kedua, teori konsistensi kognitif dan afektif. Bagaimana seseorang membuat kognitifnya sesuai dengan afektifnya atau sebaliknya, yaitu kognitif disesuaikan dengan afektif dan afektif disesuaikan dengan kognitif. Jika terjadi ketidaksesuaian, maka berusaha mengubah kognitif agar sesuai afektif dan berusaha mengubah afektif agar sesuai kognitif. Selanjutnya, teori ketidaksesuaian atau dissonance theory, yaitu sikap akan berubah untuk mempertahankan konsistensinya dengan perilaku nyatanya. Sumber pokok inkonsistensi ada dua, yaitu akibat pengambilan keputusan dan akibat perilaku yang bertentangan. Inkonsistensi yaitu mengubah sikap agar sesuai perilaku. Yang terakhir yaitu teori atribusi atau attribution theory. Berbeda dengan ahli pada umumnya yaitu sikap berdasarkan pertimbangan kognitif dan afektif. Teori ini berpendapat sikap merupakan bukan berdasarkan peninjauan ke dalam diri, tapi kesimpulan penilaian terhadap perilaku dan persepsi situasi. Perubahan perilaku menunjukkan perubahan sikap.